sampaikan ya di sini. Tadi kan sudah disampaikan, keselamatan itu sudah Tuhan yang memberikan 100%, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Tidak ada andil kita sama sekali, ya. Karena itu kasih karunia Allah. Dan Bapak perhatikan, orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihinya? Orang-orang yang dipilih, dipanggil, ditetapkannya. Ini sudah kita bahas. Nah, orang-orang yang dipilih, dipanggil itu itulah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Itu juga sudah kita bahas beberapa minggu sebelumnya. Nah, perhatikan sekarang Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sampai situ dulu. Kamu senantiasa taat. Ini orang artinya orang yang apa artinya senantiasa? Artinya senantiasa itu terus-menerus. Itu kan? Senantiasa itu kan terus-menerus. Jadi Rasul Paulus berkata kepada orang di Filipi ini, kamu adalah orang yang selalu taat. Nah, siapakah orang-orang yang selalu taat? Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah membahas bahwa ada 11 tugas Roh Kudus. Ya. Mereka kembali sampai. Dan tugas terakhir dari Roh Kudus yaitu nomor 11 adalah memberikan ketaatan. Dari hamba Raja Mati juga hamba. Mohon maaf kepada Ibu Nia, kepada peserta Ibu Nia mohon terima kasih pengertiannya. Jadi tugas Roh Kudus yang ke-11 adalah memberikan roh taat kepada kita. Yang sudah kita bahas, tugas Roh Kudus yang ke-11. Jadi kalau dikatakan jemaat Filipi ini selalu taat, artinya ini jemaat yang selalu dipimpin oleh Roh. Karena manusia tidak akan bisa taat tanpa dipimpin oleh Roh. Itu yang kita sudah bahas firman Tuhannya. Baik dalam Yeskiel maupun di dalam kitab-kitab Injil. Nah, jadi ini Filipi 2 mengatakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu selalu taat, artinya orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Orang-orang sudah selamat. Orang-orang sudah selamat karena dipimpin oleh Roh. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya sudah jelaskan dulu kata kerjakan itu ya dalam bahasa aslinya. Filipi 2 ayat 12. Bentar ya, saya lihat dulu nih ya. Filipi 2 ayat 12. Dalam bahasa aslinya dikatakan mana nih? Sebab itu saudara dikasih seperti senantiasa kamu mentaati, jangan seperti kehadiranku, tapi sekarang lebih-lebih ketika kehadiranku dan kekuatan dan kebesaran. Nah, dikatakan di sini kerjakan keselamatanmu, ya Pak siapa tadi Domi atau siapa tadi yang bertanya? Pak Domi. Nah, kata di sini adalah kerjakan keselamatanmu itu dalam di dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Soterian itu keselamatan ya, soterian itu keselamatan. Katerga seste itu artinya apa? Bukan saya mengerjakan, tapi saya menyelesaikan proses keselamatan. Menghidupi keselamatan. Jadi bukan saya bekerja, tapi saya mengikuti proses keselamatan yang sudah diberikan. Ya, itu sebabnya katakan soterian katerga seste. Jadi itu namanya work your salvation. Work your salvation, live with your salvation. Ikuti proses keselamatan yang sudah diberikan pada kita. Jadi kalimatnya dikatakan sini, tetaplah kerjaan keselamatanmu, artinya apa? Tetaplah saya hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan pada saya. Selesaikanlah proses keselamatan itu sampai nanti, karena ujung keselamatan tahu apa enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Ujung dari keselamatan itu apa? Coba, ini ujiannya di sini nih. Coba, apa Tuhan menyelamatkan kita? Hasil akhir dari keselamatan itu apa? Apa? Hidup kekal. Apa Pak Franky? Serupa Kristus, Pak. Enggak, Pak Franky, pernah saya tunggu Pak Franky. Apa Pak Franky?
Benar, cuma kurang keras saja. Silakan, Pak. Silakan Pak Franky. Nggak usah khawatir, Pak. Tadi Bapak udah sebut tadi. Apa, Pak? Kekal. Nah, itu dia. Hidup kekal bersama Kristus. Ujung keselamatan itu adalah hidup kekal bersama Kristus gitu loh. Nah, saya pertanyaannya, apakah saya sekarang sudah hidup kekal bersama Yesus? Belum. Tunggu nanti Yesus datang yang kedua kali, baru itulah dimulai di situ. Jadi, dikatakan, jalankanlah proses keselamatanmu. Hiduplah dalam keselamatanmu sampai nanti, ya, Yesus menyatakan dirinya kedua kali akhir zaman, saya hidup bersama-sama dengan dia. Hidup yang kekal. Itu ujungnya. Makanya dari firman-firman tadi yang dikatakan, sambil Rasul Petrus katakan 1 Petrus 1 ayat 5, kita dipelihara oleh kekuatan Allah, sambil menunggu keselamatan yang sudah disediakan, yang akan dinyatakannya pada zaman akhir, gitu kan? Nanti. Jadi itu hidup kekal, ya, hidup kekal nanti bersama Allah, ya. Nah, itu maksudnya di sini, kerjakan keselamatanmu, hiduplah dalam keselamatanmu, ikutilah proses keselamatanmu sampai akhir dengan takut dan gentar. Apa maksud dengan takut dan gentar? Dengan hormat, kepada Allah yang memberikan keselamatan itu, dengan takluk. Kenapa? Tahu nggak artinya tunduk itu apa? Tunduk itu artinya apa? Tunduk itu artinya saya benar-benar takut dan gentar tuh, saya takut itu tunduk. Gentar itu saya takut dan gentar itu tunduk, hormat. Kenapa saya tunduk? Karena akan ada nanti manusia-manusia yang merasa keselamatan itu juga ada bagian dari dia. Bapak-bapak nggak percaya? Sampai sekarang tuh masih banyak kelompok yang menyatakan keselamatan memang diberikan oleh Tuhan. Tapi, saya ada tapinya. Tapi masih ada peran saya. Bahwa keselamatan itu bisa saya terima kalau, ada syaratnya. Kalau saya taat, kalau saya percaya, kalau saya ini. Ada syaratnya. Padahal keselamatan diberikan oleh Tuhan tanpa syarat. Hanya saja bukan kepada seluruh manusia. Hanya kepada orang-orang yang dipilih, dipanggil. Yang walaupun dia mau menolak, tidak bakal bisa menolak. Contohnya Petrus tadi kan. Mau dicuci kakinya, dia sampai katakanlah dengan begitu galaknya mengatakan, pasti tidak akan pernah engkau mencuci kakiku sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan tetap aja. Apa kurangnya yang namanya Saulus membunuh orang, tidak mau percaya. Jangan dikira Saulus tidak pernah mendengar firman Tuhan. Dia sudah mendengar bagaimana rasul-rasul yang lain menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Stefanus menjelaskan tentang firman Tuhan. Tapi dia tidak peduli. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang datang. Jadi kalimat Filipi 2:12 ini maksudnya tetaplah kerjakan, tetaplah hidup dalam keselamatan dengan takut dan gentar, dengan tunduk dan hormat pada Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini maksudnya Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus datang ke Filipi, datang ke sana, kalian menunjukkan kalian itu benar-benar hidup dalam keselamatanmu dengan taat. Jangan kalau saya sudah pergi dari Filipi, kamu tidak meneruskan itu. Itu maksudnya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak. Siapa tadi? Bapak Pendeta Domi. Ya, Dari Cinere. Jawab, Pak. dengan Dominikus. Ya, menjawab Pak, pertanyaan pertamanya tadi sudah terjawab Pak Dominikus. Sangat sempurna Pak. Saya tadi karena sudah mendengar kata katergazomai, Bapak bilang tadi, artinya mengerjakan itu artinya menyelesaikan. Ya. Berarti itu sempurna jawabannya. Berarti saya cukup jelas Pak. Terima kasih. Menyelesaikan berarti ya. Ya, benar. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa Pak Farodo tadi dari Pak? Pertanyaan kedua dari beliau, Ibrani 6 ayat 4 soal murtad Pak. Murtad lagi, apakah yang dimaksud di sini orang yang beriman atau sebenarnya belum beriman? Ya, jadi kembali ya, sudah dijelaskan sebenarnya minggu kemarin ya, sebenarnya sudah dijelaskan. Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 ini ada hubungannya dimulai dari Ibrani 5 ayat 11. Seperti kita tahu, surat Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus yang ada di perantauan, yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari orang-orang
Yahudi lainnya yang tidak percaya, supaya mereka kembali kepada kepercayaan Yahudi yang lama, Yudaisme. Nah, dalam kondisi yang sedang mereka ditekan itulah penulis Ibrani menuliskan suratnya. Nah, surat Ibrani 1 sampai 5, pasal 5 ayat 10. Ibrani pasal 1 sampai Ibrani pasal 5 ayat 10. Ini penulis sedang menjelaskan bagaimana Yesus sebagai imam yang besar, imam yang menolong kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dimulai Ibrani 5 ayat 11 sampai 13 dan dilanjutkan dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, ini yang namanya penulis Ibrani tiba-tiba tidak berbicara soal Yesus, tapi justru berbicara tentang pembaca surat Ibrani-nya. Dikatakan kamu yang apa? Masih ingat kalimatnya apa dikatakan? Kamu yang apa? Lamban untuk mendengar. Lamban mendengar. Kata lamban mendengar itu adalah artinya malas. Bukan bodoh. Bukan bodoh ya. Jadi bukan secara intelektual bodoh, enggak. Lamban mendengar itu adalah malas mendengar. Kamu yang dilihat dari segi waktu seharusnya sudah mengajar, kamu masih belajar. Itu pun belajar hal-hal yang mendasar. Kamu itu masih makan susu, masih anak-anak. Dan dikatakan, kalau kamu masih anak-anak, kamu tidak akan mengerti mengenai kebenaran. Nah itu, ayat Ibrani 5:11 sampai 13. Dia katakan begitu. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, dia katakan apa? Kamu mulai meninggalkan hal-hal yang mendasar. Ya, tidak lagi membicarakan hal yang mendasar soal Kristus. Apa itu? Soal baptisan, soal tumpang tangan. Jangan lagi bicarakan itu. Kita harus mulai bertumbuh membicarakan hal yang lebih lagi. Baru dia baca di sini, baru dia tuliskan di dalam Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah ini, apakah ini bicara orang murtad atau peringatan? Kepada siapa ini? Ini kan surat ditujukan kepada orang Ibrani. Jadi mereka mengatakan begini. Ada dua pendapat nih. Ada yang menyatakan Ibrani 6 ayat 4 itu ditujukan kepada orang Yahudi yang tidak percaya Kristus. Tapi ada pendapat yang menyatakan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya pada Kristus. Mari kita telah dua-duanya kemungkinannya. Yang pertama kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak percaya kepada Kristus. Kalau ini ditujukan kepada mereka. Kalau ini ditujukan kepada mereka orang yang tidak percaya, maka pengertian saya begini mengenai Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka itu orang Yahudi yang tidak percaya pada Kristus, yang pernah diterangi hatinya. Emang pernah diterangi hatinya? Pernah. Orang Yahudi itu kan diterangi oleh Taurat. Yang pernah mengecap karunia sorgawi? Pernah. Makna itu dari, roti mana itu dari sorga. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernahkah mereka mendapat bagian dalam Roh Kudus? Pernah. Orang Yahudi yang tidak percaya Kristus itu pernah mengalami Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik, jelas Musa menyampaikan Taurat kepada mereka dari Allah dan karunia-karunia di dunia yang akan datang. Namun yang menjadi murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya muka umum. Nah, kalau firman ini ditujukan pada orang Yahudi yang tidak percaya, tidak klop yang ayat 6 ini. Kenapa? Dikatakan, namun yang murtad lagi. Nah, murtad terhadap siapa? Kemudian dari awal memang tidak percaya pada Kristus kok. Dari awal dia memang nggak percaya Kristus. Dari mana dia bisa murtad? Dari mana mungkin dia dibaharui sekali lagi, wong dia nggak percaya Yesus kok. Jadi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, bukan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, tapi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi perantauan yang percaya, yang ditegur oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 5 ayat 11, kau lamban mendengar. Kamu tuh lamban mendengar, malas mendengar firman. Sehingga dari segi waktu seharusnya kamu sudah mengajar, lah kamu masih belajar. Itu pun belajar hal-hal yang mendasar soal Kristus. Nah kalau kamu begitu, masih makan susu juga, masih anak-anak,
kamu tidak akan mengerti kebenaran. Nah, kepada mereka lah ayat 4 dan 6 ditujukan. Mari kita lihat. Ayat 4 katakan, sebab mereka, maksudnya kamu ini loh, yang sudah menerima, diterangi hatinya. Sudahkah? Sudah, kan mereka sudah menerima Kristus. Sudah percaya Kristus. Sudah diterangi hatinya. Yang pernah mengecapkan sudah. Mereka sudah menerima Kristus kok. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya sudah. Nggak mungkin mereka percaya Kristus kalau tidak ada Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia ke dunia akan datang. Sudahkah? Sudah mengecap firman? Sudah. Namun, namun yang murtad lagi. Apakah kalimat namun yang murtad lagi ini menyatakan mereka murtad? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata kalau kita ikuti terus yang namanya kitab Ibrani, jangan berhenti di sini saja, maka dikatakan jangan kita membaca Alkitab itu ayat per ayat saja, tapi harus secara utuh Alkitabnya, Alkitabiah, jangan ayatiah. Nah, kalau kita teruskan membaca Ibrani ini, Ibrani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai berapa? Sampai Ibrani 13. Tidak ada satupun dari mereka yang murtad. Silakan direnungkan, dibaca itu kitab Ibrani sampai Ibrani pasal 13. Terakhir, tidak ada yang menyatakan mereka itu murtad. Malah dikatakan di dalam Ibrani 13, saya bacakan nih ya, Ibrani 13 ayat 22 ya. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja surat ini kepada kamu. Jadi apa katakan? Nasihat. Jadi surat Ibrani itu nasihat. Memang surat Ibrani itu ditujukan pada orang-orang Yahudi yang percaya di perantauan, yang sedang diganggu, tertekan oleh penganut Judaisme. Maka surat Ibrani ini isinya lah mendorong semangat pada mereka untuk tetap setia pada Tuhan, untuk bertumbuh menjadi dewasa dan jangan menyerah. Gitu. Makanya ditutup dalam Ibrani 13 ayat 22 ya. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat. Jadi isinya ini nasihat, ya, nasihat, dorongan supaya mereka tetap di jalan Tuhan. Ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja surat ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Siapa orang kudus ini? Ya orang-orang Yahudi yang percaya pada Kristus yang sedang di perantauan ini. Mereka itu orang-orang kudus. Apa itu orang kudus? Orang yang dikuduskan. Masih ingat? Orang kudus adalah yang set apart. Tadi kan sudah apa namanya? Sudah apa sih tadi sudah kita bahas tadi ya. Orang kudus itu adalah orang-orang yang set apart. Dalam bahasa aslinya dikatakan hagios, set apart by God, dipisahkan oleh Allah dari dunia ini. Jadi orang-orang pembaca Ibrani ini, target pembaca Ibrani ini adalah orang-orang yang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia, kasih karunia menyertai kamu. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang murtad. Ini nasihat peringatan kepada mereka, yaitu dalam Ibrani 6 ayat 4. Sebab ya, kamu nih orang-orang yang kudus ini, orang-orang yang percaya pada Yesus ini, ya, yang pernah kamu diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam roh, dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Kalau kamu murtad lagi, tidak mungkin loh kamu dibarui lagi. Tidak mungkin dibarui lagi. Sedemikian jika mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sudah, Yesus sudah disalibkan, menebus dosa kamu. Itu hanya sekali. Dan dalam firman yang lain dikatakan, Yesus hanya sekali menebus dosa. Kedatangan yang kedua kali bukan untuk menebus dosa. Hanya sekali. Di firman lain menyatakan begitu. Jadi di sini saudara dikasih Tuhan, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini yang sudah kita jelaskan minggu lalu, saya ulangi lagi di sini sedikit. Ini adalah peringatan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus
supaya engkau menghargai, menghormati, menjalankan keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Teruskanlah proses selamatanmu itu. Ya, jangan sampai kamu menyerah ditekan oleh orang Yahudi yang tidak percaya. Nah itu mudah-mudahan itu menjawab Pak Domi. Ya, terima kasih Pak, cukup jelas. Berarti peringatan, berarti belum tidak murtad ya, bukan murtad ya, berarti peringatan ya. Benar. Makanya di Ibrani 13 ayat 22 dikatakan semua penulisan di dalam Ibrani itu adalah sifatnya adalah nasihat. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf, baru malam ini saya gabung. Jadi materinya saya tidak tahu kalau Bapak Pendeta sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf kalau mungkin. Oh, enggak apa. Bapak di mana lokasi? Dekat Pak Farododo, baru ketemu Pak Pendeta Farododo 2 minggu lalu, baru beliau. Oh, Bapak di Cinere? Iya. Oh, ya nanti kita adakan lagi khusus tuh ya. Karena rencana kita mau mengadakan di Jawa Tengah tahun depan. Bukan melalui Zoom tapi apa namanya? Tatap muka. Tatap muka ya, tatap muka. Baiklah, baik. Oke, makasih Pak Farododo, makasih Pak Pendeta Jo, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Domi.